luar biasa. Menarik sekali kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16 ini. Ini akan kita lihat juga hari ini bersama-sama. Kita akan buka bersama-sama ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu kembali berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya, mungkin sebagian besar dari kita di ruangan ini sudah hafal. Tapi kita akan baca saja bersama-sama ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan saya tertarik sekali dengan tema itu ya, karya terbesar. Karena kalau kita lihat Yohanes 3:16 ini setidaknya ada 3 alasan kenapa karya itu disebut sebagai karya terbesar ya. Diberikan dengan alasan yang sangat jelas. Jadi karya Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah karya terbesar. Tapi pertanyaannya kenapa gitu ya. Nah ini yang kita lihat bersama-sama dan saya rindu sekali ayat ini dan alasan ini memberkati kita untuk beberapa hal ini. Ya kita akan lihat yang pertama, kenapa karya ini disebut karya terbesar. Saya akan ulangi bacakan ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Stop sampai di sini dulu. Jadi gini, alasan yang pertama, karya itu disebut karya terbesar adalah karena yang melandasi karya ini adalah kasih terbesar yang pernah ada. Yang menarik sekali karena diawali dengan karena begitu besar kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali hal yang kita lakukan dalam dunia ini, tapi tidak banyak yang landasannya adalah kasih. Saya masih bicara tentang kasih ya. Banyak orang berkorban, banyak orang melakukan kerja keras dan begitu banyak hal yang dilakukan. Tapi landasannya bukan kasih. Kebanyakan landasannya adalah bisnis, saling menguntungkan. Ini menguntungkan enggak? Saya bekerja keras, menguntungkan apa enggak? Saya melakukan sesuatu untuk orang ini, menguntungkan saya apa enggak? Ya, jadi motivasinya bisnis. Ya, menguntungkan saya apa enggak? Bukan kasih. Ya, bukan kasih. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu landasannya ini. Saya untung apa enggak? Atau kadang-kadang kita bertanya, buat saya untungnya apa? Saya dapat apa? Iya kan? Kalau ketika kita mau lakukan sesuatu terus saya ini dapat apa? Itu yang menjadi motif, jadi menjadi landasan bagi kita untuk bertindak, menjadi landasan bagi banyak sekali orang untuk bertindak melakukan begitu banyak hal. Tapi selalu pertanyaannya, keuntungannya buat saya apa? Jadi kembali buat saya itu apa? Ya. Namun kalau kita lihat karya Tuhan yang besar ini dijelaskan oleh Yohanes pasal 3 ayat 16, alasan yang pertama adalah karena begitu besar kasih Allah. Ya, sudah kasih landasannya, enggak main-main di belakangnya, kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita ini merasa gini, banyak sekali dalam dunia ini orang yang merasa kurang kasih sayang. Ya, ada anak-anak yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ada orang tua yang merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Ada istri yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Ada suami yang merasa dia kurang mendapatkan kasih sayang dari istrinya. Betul ya? Banyak sekali orang yang merasa kekurangan kasih, kehilangan kasih. Sehingga kita di dunia psikologi mempelajari sedemikian rupa dari sisi psikologi pertumbuhan anak yang kekurangan kasih sayang itu seperti apa. Ya,
seorang orang dewasa yang kehilangan kasih sayang seperti apa, itu dipelajari sedemikian rupa. Kenapa? Karena banyak orang merasa kurang kasih, kurang dikasihi, ya, kurang dikasihi. Nah, kalau kita perhatikan, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena di sana kita akan tahu bahwa kita dikasihi oleh kasih yang paling besar yang pernah ada dan yang akan terus ada. Dan tidak pernah yang lebih besar dari kasih itu. Apa itu? Kasih Allah kepada kita. Dan itu cukup bagi kita untuk bertahan dalam segala situasi. Mengapa kita merasa kekurangan kasih? Mengapa begitu banyak orang merasa kekurangan kasih? Sebab ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak jadi pengalaman. Ya, sehingga yang diharapkan adalah apa? Kasih yang ada di dunia ini itu fana, sementara. Kasih orang tua kepada anak-anaknya itu pun sementara. Banyak sekali orang tua yang mengharapkan imbalan juga dari anak-anaknya. Banyak anak-anak yang mengharapkan imbalan juga dari orang tuanya. Demikian juga pasangan, sebaliknya banyak hal seperti itu. Dan orang merasa bahwa, wah saya kurang dikasihi oleh orang tua saya. Oh saya kurang dikasihi dan dipedulikan oleh anak-anak saya. Tapi ketika kita sadar, kita mengerti bahwa kita sudah menerima kasih yang sangat besar yang belum pernah ada. Maka yang mengalir dari hidup kita bukan menuntut untuk dikasihi. Tapi kasih Allah yang besar itu justru akan mengalir dari hidup kita. Jadi kita tidak menuntut kita harus dikasihi oleh orang tua. Orang tua tidak menuntut harus dikasihi oleh anaknya. Ketika bahkan anakmu tidak mengasihi kita pun, kasih Allah yang mengalir dalam hidup kita terhadap anak-anak, itulah yang mengubahkan mereka. Bukan kita yang berharap untuk dikasihi. Kalau kita punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, makanya ini penting. Jangan apa pengalaman orang, apa kata orang tentang Tuhan. Tapi alamilah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita akan mengerti. Mau gak dikasih suaminya mungkin kurang mengasihi, kurang peduli. Tapi kalau kasih Allah itu mengalir, menjangkau kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa apa yang kita terima dari Allah itu lebih besar dari segala kasih yang ada di dunia. Maka kasih kita akan terus mengalir kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan itulah yang mengubahkan mereka. Bukan tuntutan. Kadang-kadang kita salah dalam hal ini. Kita menuntut untuk dikasihi, menuntut untuk dipedulikan, menuntut untuk diperhatikan. Terbalik. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, ya, maka nggak peduli dikasihi apa enggak, kasih itu akan terus mengalir dari hidup kita untuk mereka. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penting sekali, banyak orang yang ya kita juga tahu pengalaman orang-orang lain mungkin yang mereka begitu bertahan bahkan ketika dicampakkan tetap mengasihi. Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, mau orang gak peduli dengan kita, mau mungkin kita kehilangan kasih yang ada di dunia ini. Tapi terus kita mengerti bahwa kita sudah terima kasih Allah yang terlalu besar bahkan bagi kita. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kita terus menuntut untuk dikasihi, kita akan banyak sekali sakit hati. Kenapa sih kita mengalami sakit hati, mengalami kekecewaan, mengalami keterpurukan dalam hidup? Karena kita menuntut. Ya, ekspektasi kita terhadap suami kita atau istri kita atau anak-anak kita atau orang tua kita itu terlalu tinggi. Kita berharap, oh kalau orang tua itu harusnya begini, oh kalau anak itu harusnya begini, oh kalau istri itu harusnya begini, kalau suami itu harusnya begini, harusnya. Ketika kita mendapatkan yang tidak seharusnya seperti yang dalam bayangan kita, di sanalah kita akan kecewa. Dan kita tahu persis teorinya ya, orang yang paling mungkin membuat kita kecewa adalah orang yang paling dekat dengan kita. Itu teorinya.
Kalau orang yang jauh dari kita nggak mungkin bisa buat kita kecewa. Saya nggak tahu orang itu terus dia mau ngata-ngatain saya apapun. Saya nggak kenal kok. Tapi kalau yang lakukan itu adalah pasangan terdekat kita. Orang yang paling kita kasih, orang yang paling kita percayai. Apa yang terjadi? Wah, sakit hati. Terluka. Kenapa? Karena kita selalu menuntut untuk dikasih seperti apa yang kita lakukan. Tuhan tidak lakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Roma 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya, ini luar biasa sekali. Jadi Kristus tidak demikian. Kenapa disebut kasih ini adalah kasih terbesar atau kasih yang paling besar? Saya bacakan Roma 5 ayat yang 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu Saudara bisa baca Roma 8, ketika kita masih seteru di bagian yang lain. Jadi ketika kita itu masih seteru itu musuh, ya. Dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Dosa itu membuat kita ini harusnya jadi musuhnya Allah. Tapi saat kita masih berdosa, kasih-Nya membuat Dia mau datang, berkorban, mati untuk kita. Itu tidak akan ditemukan dimanapun. Bapak Ibu boleh cari ke agama manapun, ke kepercayaan apapun boleh cari. Tidak akan ketemu kasih yang seperti itu. Kalau orang mau berkorban, buat orang yang juga berkorban itu gampang, mudah. Tapi ketika dia masih jadi seteru, ketika dia masih berdosa, ada orang yang mau berkorban untuk itu tidak akan ditemukan. Oh musuh kok kita mau berkorban. Kenapa itu disebut kasih terbesar yang pernah ada? Karena Bapak Ibu Saudara itu tidak akan ditemukan di mana lagi. Dan itulah kasih yang menjangkau kehidupan kita. Itulah kasih yang kita terima ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Dan itu sudah cukup Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap bertahan walaupun gak dikasihi di dunia ini. Kenapa? Kita sudah terima kasih yang terlalu besar. Gak ada bandingannya ya, kata pujian. Tidak ada bandingannya. Jadi kekecewaan itu karena kita menuntut mendapatkan kasih yang ada di dunia ini. Ketika dalam keluarga seorang anak dijangkau oleh kasih Allah, seorang istri dijangkau oleh kasih Allah, seorang suami dijangkau oleh kasih Allah. Dan masing-masing kita mengalami kasih itu, ya, mengalami perjumpaan dengan Kristus, saya percaya di sana tidak akan lagi ada saling menuntut, tapi masing-masing akan saling mengasihi apapun yang terjadi. Sehingga kita tidak kecewa dengan anak-anak kita. Kita tidak kecewa dengan pasangan kita. Kita tidak kecewa dari orang tua kita. Kenapa? Karena kita nggak peduli mereka mau kasih kita apa enggak. Yang kita pedulian adalah kita tetap akan mengasihi mereka apapun yang terjadi. Bayangkan kalau semua anggota dalam keluarga punya motivasi yang sama. Apa yang terjadi? Akan jadi keluarga yang saling mengasihi. Saling peduli. Ya. Itulah yang terjadi, di sanalah keluarga kita dipulihkan sesungguhnya. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 memberitahu kita bahwa karya terbesar Tuhan didasari oleh ini. Kasih yang besar, tidak ada bandingannya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita hanya rindu untuk memberikan kasih. Kasih Allah itu mengalir dari kehidupan kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun. Kenapa? Karena kasih Allah itu terlalu besar dan sudah menjangkau setiap hidup kita. Ya. Wow, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ini tidak akan ditemukan dimanapun. Kemudian alasan yang kedua ya.